Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan memberikan tutorial dari Adobe After Effects. Nah, tutorial kali ini saya akan membahas tentang Animation Composer. Apa itu Animation Composer? Ini adalah sebuah plugin yang gratis dan teman-teman bisa manfaatkan ini untuk mempercepat proses kerja teman-teman dalam membuat motion graphic maupun explainer. Nah, teman-teman bisa cek dulu di dalam websitenya, namanya mrhorse.tv. Kemudian teman-teman silahkan download aplikasinya. Di sini ada untuk Windows dan ada untuk Mac. Tidak terlalu besar, cuma 62 MB saja. Oke, ini yang untuk Windows ya. Di sini saya menggunakan versi yang terbaru dari hari ini, yaitu versi 2. Versi 2.2. Oke. Nah, setelah teman-teman download ini, kemudian teman-teman install. Cara installnya juga mudah, cukup next. Kemudian nanti dia akan otomatis menginstal pada software Adobe After Effects yang terinstall di komputer teman-teman, baik itu versi berapapun dia otomatis langsung masuk. Dan setelah itu teman-teman buka di dalam software Adobe After Effects, maka nanti akan muncul di dalam window. Nah, di window di sini ada namanya Animation Composer. Ya, seperti ini. Kemudian di situ juga ada yang lainnya yang juga sangat-sangat berguna. Jadi misalnya seperti keyframe wingman. Nah, ini nanti berguna untuk mengatur kurva. Oke, saya akan tunjukkan dulu bagaimana cara menggunakan Animation Composer ini. Pertama saya akan masukkan dulu footage yang saya sudah punya ya. Saya double klik di dalam jendela project di sini. Kemudian saya akan masukkan mungkin ini mungkin. Oke, import. Nah, itu adalah file dari software Adobe Illustrator seperti ini. Seperti ini ya, saya double klik. Nah, ini dia. Jadi di sini saya sudah membuat ada beberapa bagian-bagian yang terpisah-pisah seperti itu. Kemudian saya akan import lagi, saya double klik mungkin 23. Oke, ini juga sama dan saya akan mulai saja ya. Saya akan membuat satu buah composition baru, klik composition, new composition, kemudian di sini akan membuat ukurannya adalah HDTV 1080 25 frame per detik. Kemudian durasinya saya hanya akan membuat durasi 1 menit. 1 menit saja. Oke. Untuk warna belakangnya bebas, teman-teman bisa menggunakan warna apa saja. Klik OK. Ya, seperti ini. Dan saya akan masukkan, sepertinya durasinya salah. Saya akan ganti durasinya, bukan ini 1 detik, ini 10 detik. Oke, durasi 10 detik. Dan saya akan masukkan file-file yang ada di sini tadi. Di sini ada ya, banyak sekali ya. Saya akan masukkan ini yang pertama, backgroundnya dulu. Oke, saya masukkan icon ini ke sini. Kemudian icon ini ke sini. Icon ini ke sini. Ya, anggap saja ini saja ya, 3 buah icon ini. Kemudian saya akan tambahkan satu buah teks dengan menggunakan type tool ini. Saya akan ketikkan di sini. Oke, saya sudah punya komposisi seperti ini. Saya ulang lagi, saya membuat teks dari type tool ini. Kemudian di sini saya mengimport tadi dari Illustrator ini dan ini, 3 buah ini, dan juga ada background. Ini dia backgroundnya. Oke, kemudian nah, saya perlu mengatur dulu mana yang masuk duluan dan mana yang belakangan. Jadi misalnya judulnya duluan, maka saya akan letakkan judul ini di depan. Kemudian yang ini saya seleksi, dan ini ya, yang ini yang terseleksi sekarang ini saya akan tarik ke belakang, mungkin sekitar 10 frame. Caranya supaya tepat 10 frame, saya akan tekan Ctrl Shift dan panah ke kanan. Oke, ini dia. Ctrl Shift dan panah ke kanan, maka ini sudah bergeser time slider ini 10 frame ke kanan. Dan saya seleksi yang ini ya, objek yang ini, dan saya klik keyboard ini ya, kurung buka. Kemudian dia otomatis akan bergeser seperti ini. Kemudian yang ini ya, yang ini saya akan kembali gunakan Ctrl Shift dan panah ke kanan untuk bergeser 10 frame ke kanan, dan kembali saya klik kurung buka seperti ini. Ini juga begitu, saya seleksi dan saya geser 10 frame ke kanan. Oke, jadi sekarang yang muncul duluan adalah teks. Kemudian ini icon ini, kemudian icon ini, dan icon ini. Jadi secara berurutan seperti itu. Nah, kemudian bagian akhir saya juga akan membuat ini hilang satu persatu. Mungkin mulai dari sini dulu. Caranya untuk memotong, kita arahkan time slider ini ke sini, gunakan Alt dan kurung tutup. Kemudian saya geser ke kanan 10 frame. Caranya seperti ini. Ini saya seleksi, gunakan Alt dan kurung tutup. Ini juga begitu. Kita geser 10 frame ke kanan, Alt dan kurung tutup. Oke, sekarang saya sudah memiliki skenario seperti ini. Tik. Oke, kemudian sini bertahan, kemudian tek. Oke, nah seperti itu. Oh ya, untuk teksnya saya akan tutup di sini. Teksnya ini saya gunakan Alt dan kurung tutup, sehingga sekarang teksnya berakhir di sini. Nah, oke, ini sudah berakhir di sini.
Caranya seperti itu. Jadi di bagian awal kita menentukan dulu skenarionya, mana yang muncul duluan dan mana yang di belakang. Kemudian setelah itu baru kita membuat animasinya. Nah, animasinya kita akan membuka di dalam window Animation Composer. Kemudian saya akan letakkan ini di sini karena ini agak mengganggu kalau di sini ya. Saya akan tarik ini tulisan ini Animation Composer ini saya tarik dan saya letakkan, saya gabungkan di sini dengan jendela project, sehingga sekarang dia ada di sini dan ini saya tarik ke kanan supaya agak lebar sedikit. Oke, begitu. Di sini jendela project, di sini jendela Animation Composer. Nah, sekarang kita akan lihat di sini ada 3 buah pilihan, yaitu transisi, efek, dan ada pre-compose. Saya akan menggunakan yang pertama, transisi dulu. Transisi fungsinya adalah untuk mengantarkan ini di bagian awal dan di bagian akhir. Jadi awalnya ini pengennya seperti apa? Muncul dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, atau membesar dan seterusnya. Ini semua mengaturnya ada di transisi. Oke, yang pertama teks dulu ya. Teks ini untuk time slider ini bebas, boleh diletakkan di mana saja, boleh di belakang, boleh di depan. Jadi ini tidak menjadi masalah. Yang penting adalah kita seleksi untuk objek yang akan kita animasikan. Kemudian di sini ada 3 pilihan dari transisi: 2D layer, 2D text, 3D layer. Jadi untuk teks ini hanya satu pilihan, yang lain ini tidak untuk teks. Jadi teks hanya ini. Kemudian kita buka. Kita akan coba lihat di sini ada 3 pilihan lagi. Pada dasarnya ini adalah temanya saja ya. Jadi misalnya saya akan memilih ini posisi seperti ini. Di sini ada posisi dan rotasi dan juga skala. Saya pilih yang ini. Nah, di sini ada pilihan posisi, rotasi dan skala karakter. Ini ada dari bawah, ada dari atas, begitu ya. Dan di sini juga ada pilihan lain. Ini dari bawah random, kemudian ini dari kiri random dan seterusnya. Jadi ini bebas, teman-teman boleh pilih yang mana yang teman-teman suka. Kemudian ini kita tarik ke kolom yang ada di sini, bukan ke dalam track dari teks ini ya. Yang penting teks ini kita seleksi. Dan sekali lagi bebas posisi dari time slidernya. Pada ini kita tarik ke sini. Teman-teman perhatikan ini ada apply as in dan di sini ada apply as out. Apply as in itu artinya dia akan diaplikasikan di bagian awal dari teksnya. Dan apply as out, saya pilih yang lain ya, misalnya left ini, saya tarik ke sini, apply as out, maka dia akan diaplikasikan untuk bagian akhirnya di sini. Di sini ada tulisannya transisi in dan di sini ada tulisannya transisi out. Nah, sekarang kalau kita play, maka kita akan melihat ini transisi awalnya adalah seperti yang ini, dari bottom, dari bawah. Dan transisi yang terakhirnya, outnya, maka dia akan seperti ini, ke kiri. Oh, ternyata saya tidak suka ini. Maka saya bisa menghapus di sini. Ini ada transisi awal dan ini ada transisi akhir. Transisi akhir yang kedua ini saya akan remove. Oke, sehingga sekarang tidak ada lagi transisi bagian akhir. Saya akan ganti dengan mungkin ini top ya. Saya akan tarik lagi ke sini. Jadi ini otomatis dia akan teraplikasi ke sini. Oke. View dan shoot. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya ini terlalu lambat transisinya, maka kita bisa geser ini ke kiri. Di sini ada marker, ini bisa kita geser ke kiri seperti ini supaya lebih cepat. Set. Oke. Atau mungkin ingin lebih lambat, kita geser ke kanan, maka dia akan jauh lebih lambat seperti itu. Ini juga begitu, geser ke kiri untuk memperlambat. Nah, pada dasarnya seperti itu. Dan kalau teman-teman punya teks yang lain, misalnya saya tambahkan teks lagi ya di sini. Oke, saya sudah membuat teks ini, saya letakkan di sini misalnya, dan saya akan potong juga ini panjangnya sama, durasinya, gunakan ALT dan kurung tutup seperti ini. Kemudian saya akan membuat animasi yang sama dengan ini. Misalnya ya, durasinya sama, transisinya sama, maka saya cukup seleksi ini dan saya pilih copy all di sini, preset all. Ya, bisa juga teman-teman bisa hanya transisi in saja atau out saja. Tapi kalau saya ingin all transition, maka saya pilih all transition di sini, transition all, dan saya pilih ini. Saya pilih paste, maka secara otomatis dia akan sama persis animasinya. Seperti itu ya, teman-teman bisa geser ini ke kanan atau ke kiri. Oke, seperti itu. Kemudian itu untuk teks. Teks pilihannya ada di sini ya. Tadi kembali lagi ini teks pilihannya ada di sini. Teman-teman bisa coba sendiri. Kemudian untuk yang objek, bagaimana dengan objek? Objek juga bisa. Jadi kita cukup seleksi semua objek yang ada di sini, tidak harus satu-satu ya. Semuanya bisa kecuali yang background tidak akan saya animasikan. Kemudian untuk objek itu pilihannya ada 2 ini, yaitu 2D layer dan 3D layer. Misalnya 2D layer, di sini saya punya scale
ini misalnya ya, di sini saya suka yang ini bounce seperti twing gitu ya. Dan di sini saya bisa nyalakan bintang kalau saya sering pakai, saya nyalakan bintang sehingga nanti kalau kita mau cari lagi, saya cukup menyalakan bintang di sini dan di sini sudah muncul. Nah, ini dia, otomatis muncul daripada kita buka satu persatu begitu ya. Nanti terlalu lama, jadi kita cukup nyalakan bintang ini. Maka ini sudah muncul dan kita bisa kembali seperti tadi, seleksi semua layer yang akan kita animasikan, kita drag ke sini. Jangan lupa ke sini, bukan ke sini ya, ke sini. Oke, ini apply as in dan otomatis tiga-tiganya sudah diaplikasikan dengan durasi yang sama. Twing 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 gitu ya. Dan di bagian akhirnya saya ingin misalnya terbang ke atas, oke, atau mungkin beda-beda, yang ini ke atas, yang ini ke kiri, ini ke kanan. Saya akan seleksi yang ini dan kembali ini tidak jadi masalah posisinya ada di mana. Saya akan matikan tanda bintang, saya akan posisi dan rotasi. Saya ingin yang ini ke atas, jadi saya pilih top, ini saya tarik ke kanan di sebelah kanan ini. Oke, yang ini saya pingin ke kanan, right, saya pilih di sini, dan ini saya ingin ke kiri, saya pilih left. Oke, di out ya. Dan sekarang coba perhatikan, datangnya scale, kemudian perginya masing-masing ke arah sendiri-sendiri seperti itu. Wow, keren sekali ya. Jadi ini cara membuat animasi yang sangat-sangat gampang dengan menggunakan Animation Composer. Nah, memang untuk defaultnya karena ini gratis, jadi ini cuma sedikit isinya. Teman-teman bisa tambahkan lagi dengan cara membeli. Diklik di sini di store, maka nanti akan membuka di store. Di sini memang ini ada banyak sekali preset yang sudah disiapkan. Silakan teman-teman cek di sini, ini harganya untuk membelinya. Mungkin nanti saya juga akan membeli yang ini ya. Saya ingin beli yang ini supaya nanti pekerjaan jadi lebih mudah. Di sini tulisannya pekerjaan 3 jam dikerjakan hanya dengan waktu 3 menit ya, katanya gitu. Memang benar karena pekerjaan jadi lebih praktis. Oke, ini kalau misalnya teman-teman ingin membuat animasi, transisi, bagaimana dengan yang lain? Di sini ada efek. Oke, itu tadi caranya seperti itu, dan masih banyak lagi teknik-teknik yang lain ya. Jadi misalnya kita bisa membuat transisi juga di sini. Saya akan coba seleksi semua layer yang ada di sini, kemudian saya gunakan layer. Saya pilih yang paling bawah sendiri yaitu pre-compose, tidak kelihatan di situ ya. Saya buat pre-compose ini satu. Oke. Dan ini menjadi satu buah pre-compose sendiri seperti ini. Kemudian misalnya saya akan membuat transisi. Saya bisa misalnya ini saya letakkan di sini, yang ini saya letakkan di sini. Oke, misalnya ada dua video seperti ini ya. Saya akan membuat transisinya. Di sini anggap saja di sini. Oke. Nah, di sini juga ada transisi. Nah, transisi letaknya ada di pre-compose, kemudian ada di scene transition. Di sini ada 3 warna dan ada 5 warna. Misalnya saya pilih transisi yang ini dari kiri misalnya ya, saya tarik ke sini. Oke, kemudian ini otomatis ada di sini ya, meskipun ini sebetulnya bisa kita geser-geser juga, tapi intinya kita tariknya tetap ada di dalam sini. Kemudian ini kita letakkan di sini, maka dia sudah membuat transisi seperti itu. Oke, bagus sekali. Dan warnanya kita bisa ganti sesuai dengan warna project yang kita punya. Misalnya biru, kita ganti biru di sini. Oke, praktis sekali ya. Dan terakhir saya akan ajarkan bagaimana cara merendernya. Untuk merendernya kembali kita potong work area sesuai dengan keinginan kita. Misalnya di sini kita akan klik N di sini, kemudian klik kanan ini dan kita pilih trim come to work area. Oke, kemudian masuk ke dalam composition, kita pilih adalah add to render queue. Kemudian di sini kita bisa biarkan saja yang ada di kiri dan kita pilih ini diletakkan di folder mana kita ingin merender. Kemudian kita klik save dan kita klik render, maka semua proses ini akan dirender. Oke, demikian tutorial ini. Semoga tutorial ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa mampir ke website saya dan juga subscribe YouTube channel saya ini kalau teman-teman suka. Klik like juga ya kalau teman-teman suka, supaya saya tahu kalau teman-teman suka. Kasih komentar dari video ini, atau mungkin teman-teman ingin tutorial yang lain, silahkan isikan di dalam kolom komentar. Dan ya, share ke teman-teman lain supaya teman-teman lain juga tahu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.